Halo teman-teman, pernah kepikiran gak sih kenapa panel surya makin ramai dipakai di rumah, kampung, sampai gedung-gedung? Nah, panel surya itu sebenarnya perangkat yang tugasnya simpel, yaitu menangkap cahaya matahari lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Menarik bukan? Yang bikin teknologi ini makin dilirik masyarakat, yaitu karena manfaatnya langsung kerasa. Biaya listrik bisa turun, suplai daya lebih stabil di daerah yang sering mati listrik, dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan dibanding energi berbasis fosil. Meski begitu, ada satu hal yang sering luput. Panel surya memang paling efektif saat siang terik karena intensitas cahayanya tinggi. Tetapi, suhu panel yang ikut naik justru bisa bikin efisiensinya menurun. Jadi bukan cahaya teriknya yang jadi masalah, melainkan panas berlebih yang bikin kerja sel-sel fotovoltaik jadi kurang optimal. Nah, di titik inilah sistem pendingin yang kami rancang masuk sebagai solusi, teman-teman. Pendekatannya sederhana, namun tetap efektif. Air yang dialirkan melalui pipa berukuran 10 mm sepanjang 50 cm yang sudah diberi lubang pada beberapa titik. Lalu air tersebut mengalir langsung ke permukaan panel dari arah samping atas. Air yang membasahi permukaan panel akan menyerap sebagian panas dan sisa panas hilang saat air menguap karena kena radiasi matahari. Mekanisme pendinginan ini membantu menurunkan temperatur panel sehingga kinerjanya kembali stabil bahkan saat matahari lagi ganas-ganasnya. Dengan komponen yang mudah didapat seperti pompa 12 volt yang menggunakan arus DC dan juga selang dan pipa yang sudah diberi lubang, sistem ini menawarkan cara mudah, praktis, dan juga bisa dicoba langsung untuk meningkatkan performa panel surya di berbagai kondisi lapangan. Yang kedua, yaitu fungsi dan keunggulan aplikasi prototipe kami. Fungsi utama dari prototipe ini adalah menurunkan temperatur panel surya secara langsung untuk meningkatkan output tegangan dan efisiensi sistem. Pendinginan evaporatif memiliki beberapa keunggulan, di antara lain. Yang pertama yaitu proses pendinginan yang cepat akibat penguapan langsung. Yang kedua, biaya implementasi rendah karena menggunakan komponen sederhana. Ketiga, konsumsi energi minimal, hanya memerlukan pompa DC berdaya rendah. Yang terakhir, keempat, ada perawatan mudah dan tidak memerlukan perangkat mekanik yang kompleks. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi. Konsep dasar teknologi berkaitan tentang dua hal, yaitu prinsip termodinamika atau efisiensi energi dan juga keterkaitan dengan energi terbarukan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip termodinamika, yaitu evaporasi melibatkan penyerapan kalor tulen laten ketika air menguap, energi panas diambil dari permukaan panel sehingga terjadi penurunan temperatur. Dengan menurunnya temperatur permukaan, efisiensi panel meningkat karena band gap semikonduktor kembali mendekati kondisi optimal. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan energi terbarukan, yaitu teknologi pendinginan ini mendukung optimalisasi pemanfaatan energi surya sebagai salah satu bentuk energi terbarukan. Dengan meningkatkan performa panel, sistem ini memperkuat kontribusi energi bersih dan dapat dikombinasikan dengan sumber energi terbarukan lain seperti biomasa, air, atau angin apabila dikembangkan lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan teknologi dan komponen yang dipakai. Yang pertama adalah pipa 10 mm atau 2 x 50 cm. Dipakai karena mudah dibolongi dan mampu bikin spray linier. Diameter 10 mm, pas untuk aliran rendah tapi cukup tekanan buat pecah jadi semprotan. Nah, pipa ini berfungsi
sebagai saluran distribusi air dengan lubang-lubang kecil yang akhirnya menciptakan semprotan tipis. Yang kedua, selang air 2 meter sebagai jalur suplai dari sumber air ke pipa distribusi. Panjang 2 meter ini cukup fleksibel untuk staf outdoor. Yang ketiga, pompa 12 volt DC. Pompa ini memberikan tekanan buat mengalirkan air dan menghasilkan semprotan. Alasan kita memilih pompa ini, yang pertama itu karena konsumsi dayanya yang kecil. Kemudian tekanannya itu cukup untuk atomisasi sederhana, dan yang pasti gampang digerakkan pakai adaptor AC di rumah. Yang keempat, adaptor AC 12 volt DC digunakan untuk menyalakan pompa tanpa perlu baterai, jadi praktis untuk pengujian harian. Yang terakhir, lubang-lubang kecil di pipa atau biasa disebut nozzle sederhana. Ini bikin pola semprotan tipis supaya evaporasi lebih maksimal. Semakin halus spraynya, berarti semakin cepat menguap, otomatis semakin efektif pendinginannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan pada sistem ini. Kelebihan pada sistem ini yaitu yang ke-1, sistem ini memiliki desain yang cukup simpel dan juga ekonomis. Dan yang kedua, efektivitas pada pendinginan sistem ini itu lumayan tinggi dengan melakukan sistem fluida langsung. Dan yang ketiga, dapat dipakai pada desain panel manapun. Nah, lalu sistem ini juga memiliki kelemahan juga. Kelemahannya yaitu yang ke-1, konsumsi pada fluida yang cukup banyak apabila tidak dikendalikan oleh sistem. Dan yang kedua, lubang pada nozzle bisa saja kesumbat oleh debu yang ada yang bisa kemasukan oleh angin. Dan yang ketiga, belum dilakukannya analisis langsung tentang hitungan daya total. Lalu sistem ini juga bisa memiliki pengembangan lebih lanjut, yaitu yang ke-1, penambahan sistem pada pendeteksi suhu. Jadi pada PV ini nanti kita bisa menambahkan sistem suhu pada PV supaya mengetahui suhu pada PV itu. Dan yang kedua, menambahkan sistem otomatis pada pompa supaya bisa mati dan nyala dengan otomatis. Dan yang ketiga, penggunaan nozzle yang lebih efisien supaya outputnya lebih halus dan juga efisien. Dan yang keempat, pengujian lanjutan untuk output daya total dan efisiensi semuanya. Oke, jadi prototipe ini dipakai untuk mensimulasikan apakah evaporative cooling benar-benar meningkatkan performa PV dibanding kondisi tanpa pendingin. Dengan membandingkan suhu tegangan dan hasil uji real lapangan, kita bisa menentukan apakah sistem paling efisien adalah evaporative cooling, airflow force cooling, heat sink, atau pendinginan pasif lain. Intinya, alat ini dipakai untuk menunjukkan sistem mana yang beneran ngasih output terbaik secara teknis dan ekonomis. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pengujian pada sistem pendingin yang sudah terpasang di panel surya ini. Jadi untuk sistemnya sendiri itu kami menggunakan pompa 12 volt yang menggunakan arus DC yang sudah disambungkan menggunakan selang yang menuju ke sumber air yang berada di ember ini. Lalu sumber air yang ada di ember ini akan disedot melalui pompa yang akan disalurkan melalui selang dan menuju ke pipa berukuran 10 mm ini yang sudah diberi lubang. Untuk sistemnya sendiri, air yang disalurkan dari ember akan keluar dari lubang-lubang kecil yang dari pipa ini dan akan menuju ke permukaan PV ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengukur tegangannya yang dihasilkan oleh PV ini melalui SCC ini. Bisa kita lihat dalam solar charge controller ini bahwa terdapat indikator PV, baterai, dan juga bebannya. Di sini terdapat 13.7 ini menunjukkan bahwa ini adalah tegangan yang dihasilkan dari PV ini. Di sini indikator panel menunjukkan bahwa panel sedang mencharge baterai. Untuk selanjutnya saya akan mengukur tegangannya. Yang pertama, tanpa menggunakan sistem pendinginnya terlebih dahulu, berapa yang kita dapatkan dari tegangan PV ini tanpa menggunakan sistem pendinginnya. Untuk pengukurannya sendiri saya menggunakan bantuan tools ampere meter atau clamp meter berhubung saya tidak memiliki AVO. Jadi untuk pengukurannya sendiri itu bisa kita lihat di sini dengan menyambungkan positif yang berwarna merah ini dan juga negatif yang berwarna hitam.
Nah, bisa kita lihat di sini kita mendapatkan tegangan sekitar 4 sampai 5 volt DC yang dihasilkan dari PV tanpa menggunakan sistem pendingin. Untuk yang selanjutnya saya akan mencoba untuk menyalakan pompanya supaya kita bisa menggunakan sistem pendinginnya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman bahwa pompa sudah menyala dan juga mengalirkan air dari lubang-lubang kecil yang berada di pipa ini. Kita juga bisa melakukan pengujian secara fisik, yaitu dengan kita menyentuh bagian permukaan PV-nya. Di sini sudah terasa dingin meskipun tidak secara signifikan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba mengukur tegangan yang dihasilkan dari PV yang sudah didinginkan ini, apakah tegangan yang dihasilkan akan naik atau justru malah turun. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, tegangan awal yang kita gunakan sebelum PV didinginkan itu berkisar antara 4 sampai 5. Setelah kita menggunakan sistem pendinginnya, tegangannya itu naik dari 6 sampai 8. Meskipun tidak stabil ya teman-teman, di sini tegangannya. Tegangan dihasilkan kadang 4, 6, 7, 8. Tapi di sini cenderung naik tegangannya. Ini 7. Meskipun tegangan yang dihasilkan tidak naik, meskipun yang dihasilkan itu tidak stabil, tapi ini cenderung naik dibandingkan tanpa menggunakan sistem pendingin tadi. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya sendiri, PV yang menggunakan sistem pendingin dan juga tidak menggunakan sistem pendingin, yang pertama tadi saya mengukur tanpa menggunakan sistem pendingin itu menghasilkan tegangan sekitar 4-5 volt DC, dan ketika saya sudah menyalakan pompa untuk menggunakan sistem pendinginnya, tegangannya itu cenderung naik meskipun tidak stabil dari 5 sampai 7 dan sampai 9 volt DC.